أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita pada malam kini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah. Alhamdulillah, salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iko menjadi bacaan kita dalam salat. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 162 dan 163. Yang kita baca tadi adalah surah Al-An'am, ayat 162 dan 63. Ayat menjadi judul kajian kita malam hari ini itu tentang nusuk. Inna salati wa nusuki. Nusuk. Kemudian lillah. Lillahi rabbil alamin. Iko kajian kita nanti enggak. Para lu kita japui balik. Dalam Quran terjemahan yang ada di hadapan kita bunyinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, salati, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Diterjemahkan di situ nusuk dengan ibadah. Kita cari dan kita pelajari dari berbagai kitab-kitab tafsir. Yang dimaksud dengan nusuk itu ada dua. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, korban atau sembelihan. Sembelihan. Di ayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim, maka ulama banyak memahami ayat berbunyi salatku dan ibadahku, ibadah korban atau sembelihan korbanku. Maka jadilah maknanya antara lain sesungguhnya salatku dan sembelihan atau korbanku, hidupku dan matiku lillah. Jadi ada dua pemahaman ulama.
Nah, perlu kita pahami dulu. Nusuk nanti menjadi nasik, menjadi manasik, menjadi mansak. Deiko kita baca setiap salat bagi orang yang memang itu bacaan istiftahnya, itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai nanti inna salati wa nusuki. Itu maka perlu kita jalihan balik. Inna salati, sesungguhnya salatku. Kalau iko kita baca dalam salat, maka yang kita sebutkan sesungguhnya salatku yang sedang aku kerjakan, yang sedang aku lakukan. Atau maknanya umum, sesungguhnya salatku, baik salat yang sedang aku kerjakan, ataupun salat apapun yang aku kerjakan. Pokoknya seluruh salatku, salati. Nah, bagi kita yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu inna salati wa nusuki, seterusnya. Maka maknanya sesungguhnya salatku ini ya Allah, salat yang sedang aku lakukan, yang sedang aku kerjakan ini, lillah, lillah, lillah menyatakan kita kerjakan untuk Allah, ikhlas. Li maknanya tiga, pertama untuk, kedua bagi, ketiga milik. Ketiga-tiganya bisa dipasang. Salatku aku kerjakan, aku laksanakan untuk Allah, untuk aku persembahkan kepada Allah. Atau salat yang aku kerjakan bagi Allah, atau milik Allah, tidak untuk siapa-siapa, tidak lantaran siapa-siapa, tidak karena siapa-siapa, lillah, itu nan lillah. Lillah tu menyebutnya mudah. Lillahi ta'ala kan mudah. Lillahi ta'ala. Tapi yang dimaksud lillah adalah lebih-lebih masalah ibadah. Ibadah itu kita kerjakan dengan niat, maksud, tujuan hanya semata-mata mengharap ridha dan balasan Allah. Ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa talaban li thawabihi fil akhirah. Itu yang lillah. Kalau tidak itu yang mendorong kita untuk beribadah, khususnya salat, maka ibadah atau salat tadi ditolak, tidak terima. Karena syarat untuk diterimanya ibadah, pertama ikhlas. Kalau tidak ikhlas, jika itu ibadah khusus, di samping ditolak, berdosa. Karena ada syirik. Anan ikhlas, nah kalau cok kita terangan ikhlas. Ikhlas itu kan bersih, murni, tidak bercampur. Itu nan ikhlas. Secara bahasanya bersih, bersih, murni, tidak bercampur. Tetapi dalam niat maksudnya meniatkan atau bermaksud, berkeinginan, bertujuan kita melakukan suatu amal, suatu ibadah murni, murni, semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan balasannya. Oleh sebab itu ada niat yang ikhlas, ada niat yang tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas adalah maksud dan tujuannya melaksanakan ibadah amal itu bukan karena Allah, itu tidak ikhlas namanya. Yang ikhlas tujuannya lillah. Jadi kata-kata lillah adalah menunjukkan keikhlasan.
Kita tujukan, kita niatkan, kita maksudkan. Kita inginkan ibadah amalan kita tu hanya untuk Allah, karena Allah. Ibadahku hanyalah milik Allah. Dan ikhlas itu bukan sebutan. Ikhlas itu bukan perkataan, tapi amalan hati, perbuatan hati. Ikhlas itu ada di hati, tidak di muncung, tidak di mulut. Kalau di mulut ikhlas itu mudah terkecoh orang. Jadi berkali-kali kita sampaikan balik, ikhlas semata-mata amalan hati. Yang tahu ikhlas tidak ikhlasnya kita adalah kita sendiri dan Allah. Allah Maha tahu, alimum bidzati sudur. Maka syarat mutlak, syarat pertama yang tidak harus, mesti wajib kalau yo ibadah kita tu agar diterima oleh Allah, ikhlas. Jadi lillah adalah maksudnya salat itu kita kerjakan karena Allah, untuk Allah. Ikhlas, murni, bersih. Tidak ada makasih dan tujuan lain, tidak bercampur dengan maksud-maksudnya lain, hanya bulik semata-mata lillah. Inna salati, sesungguhnya salatku lillah. Alaih wa nusuki. Nusuk bisa artinya dua. Yang pertama, nusuk itu artinya ibadah. Ibadah apapun ibadah namanya nusuk. Orang yang beribadah nasik. Tampe orang melaksanakan ibadah manasik. Waktu-waktu orang beribadah manasik. Itu mengubah nama manasik haji. Manasik haji adalah tampe di mana orang melaksanakan haji. Di mana manasik haji? Di Makkah. Di mana Makkahnya? Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Itu manasik haji. Di sini orang manasik haji. Di Bukit Tinggi atau di mana-mana tidak manasik haji. Belajar manasik haji. Kalau orang wajib baca kamanu pai manasik. Nan manasik di mana? Di Makkah. Manasik tampe di mana orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Waktu dan tampe. Maka makna pertama daripada nusuk adalah ibadah. Kalau begitu maknanya sesungguhnya salatku khususnya dan ibadahku pada umumnya. Apapun ibadah. Karena makna nusuk adalah ibadah, al-ibadah, apapun ibadah. Ibadah ada bagi dua. Ibadah mahdhah atau ibadah khassah. Ana ibadah mahdhah, ana ibadah khassah, murni. Semata-mata itu ibadah yang kita lakukan atas perintah Allah. Khassah karena ibadah itu khusus. Caranya, bacaannya, bilangannya, tampeknya, waktunya, lah ada ketentuannya. Seperti salat, seperti puasa, itu khassah, mahdhah. Adalah ibadah ammah, ibadah umum. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ko dalam rangka beribadah, itu ibadah ammah. Nusuk, ibadah. Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Sebenarnya salat termasuk ibadah. Kan? Kalau kita baca inna nusuki, sesungguhnya ibadahku, termasuk salat tu. Inna nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya ibadahku, masuk salat. Tapi dibaca je inna salati, berarti istimewa. Istimewa salat. Sesungguhnya salatku ini. Dan ibadahku secara umum. Salatku dan ibadah apapun yang ibadah yang aku lakukan. Lillah. Untuk Allah, bagi Allah, karena Allah. Kalau tidak, batal, ditolak, tidak terima.
Ibadah apapun yang kita lakukan kalau tidak ikhlas ditolak. Nyo mangko ditolak ibadah cakap dua ni tak terpenuhi. Yang pertama tidak ikhlas. Yang kedua tidak sah. Sah tidak sahnya tergantung sejauh mana kita mengikuti petunjuk Rasul. Sah berkaitan dengan tata cara. Sahnya ibadah, kalau ibadah itu lai ittiba. Ittiba mengikuti Rasul. Dua kok yang harus dipenuhi. Ibadah apapun, dapat tidak ada. Kalau orang ingin ibadahnya supaya diterima oleh Allah, dia harus ikhlas dan sah. Ikhlas dan sah. Ikhlas itu bukan menyabui ambo ikhlas. Iku ambo lillahi ta'ala. Itu tidak ikhlas. Itu membaca namanya. Dan ikhlas itu adalah mukasui kita, keinginan kita, niat kita, tujuan kita. Memang hanya mengharapkan ridho dan balasan Allah. Tidak ada mengharapkannya lain. Tidak ada maksud dan tujuannya lain. Murni, bersih. Tidak ada campuran mukasih tujuan lain. Kecuali hanya supaya Allah ridho dan supaya kita dapat pahala ganjaran Allah. Murni. Kalau ada mukasih lain, tidak ikhlas lain. Bagaimana ikhlas? Lah baca puah. Sebab ikhlas itu tidak baca puah. Ikhlas itu murni barasia. Kalau baca puah barangnya syiriknya. La syarika lahu. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam beribadahku, aku tidak akan mempersekutukan Allah. Sebab syirik dalam beribadah adalah riya. Nanti kita jalan kau. Kita duduk balik dulu nusuki. Jadi nusuki makna pertama adalah ibadah. Makna kedua sembelihan, korban. Kurban. Nabi Ibrahim dulu diperintah oleh Allah menyembelih anak, diganti dengan kibas. Ada. Kata beliau, salatku dan korbanku, ibadah korbanku atau sembelihan yang aku sembelih ini, aku lakukan lillah. Kata orang ahli bahasa, nusuk itu asal katanya lempengan perak yang putih bersih. Perak, lempengan perak yang putih bersih. Perak putih bersih, tidak ada kotoran di situ. Kemudian kata-kata itu terambil untuk ibadah. Ibadah dan korban harus bersih. Bersih niatnya, bersih tujuannya, bersih maksudnya, bersih daripada segala lain. Hanya karena lillah. Kemudian wa mahyaya, hidupku. Hidupku lillah. Apa maksud hidupku lillah? Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku. Sebenarnya hidup dan mati kita memang untuk Allah, karena Allah. Kita dihidupkan oleh Allah itu dijadikan oleh Allah menjadi orang, menjadi manusia untuk lillah, untuk mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, patuh taat tunduk kepada Allah. Lillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kok dihidupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi manusia untuk agar kita menyembah Allah. Mari kita pahami sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56 kan? Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'buduni, liya'buduni. Bukan untuk, agar. Beda tuh. Kalau untuk lain-lain. Kalau untuk, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, berarti tidak ada yang tidak beribadah. Tidak ada yang tidak menyembah. Nyatanya banyak yang tidak menyembah. Banyak yang kafir. Maka makna liya'buduni, untuk di situ maknanya agar. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa melainkan agar. Agar mereka itu beribadah, menyembahku. Atau supaya mereka menyembahku. Ada yang patuh, ada yang tidak. Ada yang bangkang, ada yang taat. Ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau untuk, pasti semuanya beribadah kepada Allah. Karena untuk. Memang untuk itu manusia diciptakan. Tak ada yang tak begitu beribadahnya. Jadi mahyaya, hidupku, aku ini hidup lantaran dihidupkan. Kita kan hidup, kan tidak dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kan Allah yang yuhyi. Yuhyi wa yumit. Kita baca kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan. Dia hidupkan kita manusia. Untuk apa dia hidupkan kita manusia? Agar supaya kita beribadah. Mestinya memang hidup kita kok. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup memang dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa makasih dalam rangka beribadah kepada Allah? Hendaknya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun aktivitas kita, memang dalam rangka untuk beribadah hendaknya. Dalam rangka beribadah. Aturan-aturannya, petunjuk-petunjuknya, arahan-arahannya, pedomanannya, tuntunannya sudah ada. Bahwa kasih sudah ada. Kalau bahasa kami di sini, tidak ada nanti cici ya. Dalam agama ko lah selesai saudara. Tidak ada nanti cici, tidak ada nanti tinggal, tidak ada nanti luput, tidak ada nanti hilang, tidak ada nanti lupa. Lah selesai saudara. Yo mengamai-ngamai badan, lah ada aturannya, lah ada petunjukannya. Yo marah-marah rambut sampai ke kaki. Yo cara-cara menggosok gigi. Cara mandi, cara bau luak, cara o'ok, cara enggak ada. Berarti kita tinggal melaksanakan itu. Laksanakanlah itu sesuai dengan petunjuk Allah, tun Allah, lah beribadah gitu. Cuma masalahnya kita banyak yang tidak tahu ajaran Islam. Ajaran Islam itu kan meliputi semenjak alun lahir oleh semenjak mencari jodoh, lah ada aturannya kan. Sejak mencari jodoh, lah dituntun gitu. Lah dapat jodoh, cara melamar, lah ada tuntunannya. Cara melamar, lah ada tuntunannya. Kemudian akad nikah, lah ada tuntunannya. Walimah, baralik, lah ada tuntunannya. Setelah itu namanya apa? Hubungan badan suami istri, lah ada tuntunannya. Baranak, lah ada tuntunannya. Melihara anak, mendidik anak, lah ada tuntunan. Sajak jauh lalu sampai lalu, sajak lahir sampai mati. Tidak ada yang tidak ada tuntunannya. Jalankanlah tuntunan Allah itu beribadah waktu. Kalau bahasa kasawan, sajak mencari negeri masuk ke parui sampai mengeluhan nanti di parui lah ada tuntunannya. Cara mencari makan lah ada tuntunannya. Jadi memang sebenarnya mahya ya, hidupku ini memang untuk Allah, karena Allah. Bagaimana supaya karena Allah? Laksanakanlah aturan Allah itu. Petunjuk Allah, tuntunan Allah, nala disampaikan Rasulullah.
Itu nan mahyaya. Cuma dek kita manusia tentu banyak na lalai, banyak na lengah, banyak na lupa, banyak na tidak tahu. Tetapi pengakuannya lah kita baca. Kaji guru mo dulu wajah tu wajih aku barik. Membacanya ringan, mudah, tapi kalau dipahami itu sebenarnya barik. Karena isinya pengakuan. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Membacanya ringan. Tapi melaksanakan dibaca itu barik. Hidupku lillah berarti apa saja yang kita lakukan lebih dikau untuk Allah, karena Allah. Sesuai dengan aturan Allah, petunjuk Allah. Untuk itu, mari kita berusaha bagaimana supaya hidup kita dan apapun yang kita lakukan dalam hidup, mengisi hidup, hendaknya sesuai dengan petunjuk, tuntunan, pedoman, bimbingan, arahan daripada syariat Islam. Itu yang syariat Islam. Kalau langkok semuanya, tidak ada dah. Pelajarilah Islam tu, langkok semua. Tidak tahunya kita kan dia dalam pelajari. Yo cara-cara kuok lah ada cara. Yo basin lah ada caranya. Kuok basin. Tidak ada yang ada caranya. Semuanya lakukan dalam hidup. Mahyaya hidupku. Wa mamati matiku. Hendaknya mati kita tu mati karena Allah. Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Muslimun itu bukan Islam, dalam keadaan berserah diri. Artinya bagaimana? Bagaimana kita supaya mati itu dalam keadaan melaksanakan aturan Allah. Jangan sampai kita mati ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan muslim? Berusahalah terus-menerus melaksanakan ajaran agama. Kalau sase, kalau salah, kalau keliru, kalau khilaf, capek balik, capek cobat, capek minta ampun. Yang tidak salah tidak doh, yang tidak salah tidak urang namanya. Kalau doh yang tidak salah, tidak urang namanya. Sebab kalau urang jo, ada salahnya. Kalau salah, capek minta ampun. Sase capek balik. Lalai capek ingat. Jangan sampai kita dalam keadaan salah, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan lalai, dalam keadaan durhaka kita mati. Itu masalahnya. Jadi itu capek balik-balik. Sehingga kamu mati dalam keadaan muslim. Matilah kamu dalam keadaan muslim. Wa mamati lillah. Matiku lillah. Jadi apa yang dililahkan di siko? Yang dililahkan siko salat, nusuki, hidup, mati lillah. La syarika lahu. La syarika lahu wa bidzalika la syarika lahu. Anan syarik. La syarika, syarik. Kalau kita ambil contoh, syarik itu yang menyekutui sesuatu, Contoh, kita ambil suatu wadahnya kok alah wadah, kok kotak, kok boto.
Dalam wadah cokot tu kita masukkan air. Air sen. Sen si koko miang. Air sen di sini. Air sen di sini. Di kami air miang. Singapura air miang. Air saja di sini dalam botol atau dalam baskop. Beko ke dalam botol atau ke dalam wadah tanpa air tadi tu kita masukkan sakit teh atau kopi atau gula atau sirup atau ube masuk sakit teh. Nah masuk tu syarik namanya. Syarik yang menyekutui. Berarti air itulah disekutui oleh ini kita masuk juga teh di teh. Maka bersekutulah, berserikatlah dalam botol tadi air jo teh. Itu nan syarik. Jadi syarik, persekutuan namanya syirik. Bersekutu dalam botol tadi, air jo teh jo air, syirik namanya. Orang yang memasukkan teh ke dalam air, musyrik. Secara bahasa musyrik, sebutnya nan mencampuran, persekutukan antara teh jo air jo teh, musyrik. Musyrik. Balik ke situ. La syarika lahu. Dalam beribadah, contohnya salat, azan, iqamat, salat, baca doa, berzikir, baca Quran. Contohnya itu, yang gampang-gampang saja. Ketika kita salat, kita hendaknya salat itu niatnya murni. Tidak ada campurannya. Tidak ada niat lain, tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain. Semata-mata mengharap ridha Allah. Masuk tujuan lain, Allah bercampurannya. Sama yo air masuk teh. Masuk lain. Aduh, tujuan kita membaca Quran nak tahu orang. Misalnya, tujuan kita bersedekah nak kecil orang dermawan, orang suka membantu. Tujuan kita salat agak nampak tu orang. Berartilah bercampuran niat. Sama yo air masuk teh. Nama campur cukup syarik. Kini la syarika, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagi engkau. Dalam beribadah tidak ada sekutu. Kita murni kepada Allah. Di akhir surah Al-Kahfi, surah ke-8 ayat 110 bunyinya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi surah ke-8 ayat 110. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. La yusyrik, janganlah dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun, dengan seorang pun yang bersekutukan. Bersekutu, kita beribadah sabananya lillah, tapi ada lo li yang lainnya. Li dicari orang, li nak tahu orang, li nak diponten orang. Li memanggak, li. Cik sekali lillah, tapi jangan ada li lain. Kalau ada li lain, syarik namanya, sekutu namanya. Nakno, handaknya atau nakno? Nakno. Nakno dalam botol cokok tu li air saja. Botol cokok li air. Tapi ketika kita masuk teh, bukan hanya li air, li teh. Jadi botol cokok tu li air dan li teh. Kalau balik ibadah, lillah, beko dulu makasih lain, li lain. Contoh ringan.
Dipanjangnya sujudnya. Nya panjang sujud cukup tu nak tahu orang bahasanya berdoa dalam sembahyang kau dan salat. Berarti di samping lillah juga li nak tahu orang. Itu namanya syarik. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya Allah itu dalam beribadah. Itu kalau kita ada makasudnya lain dalam beribadah kepada Allah, berarti lah ada syariknya. Itu nan syarik. Kau nak kau bacaan setiap hari. Di samping dalam salat kita baca, dalam zikir setelah salat kan kita baca lah. Nah, setelah salat kan kita baca. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta, ya zal jalali wal ikram. Alih. La ilaha illallah wahdahu. Baca sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anan la syarikalah. La syarika. Tidak ada yang menyengutui. La syarika. Tidak ada yang menyekutuinya bagi Allah itu dalam beribadah. Itu mau ambo contohkan tadi kawadah tadi. Dalam salat kan ibadah dah. Berdoa kan ibadah. Berzikir kan ibadah. Membaca Quran beribadah, bersalat beribadah. Lillah. Tapi ada dulu nanti yang lain mengkasih tujuan. Tidak lillah leh. Lina lain. Lina lain itu namanya syarik. Ada syarik, ada sekutunya. La syarika lahu. Dua, cek. Mari kita sambung. Kau tekan tu lalok salah tapi orang jangan dibawa lalok. Lalok miang. Lalok sin. Dan orang jangan dikabik lo lalok. Awak sin lah lalok. Sin ya, sen. Sen. La syarika lahu wa bidzalika umirt. Wa bidzalika umirtu. Diterjemahkan di sini. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Wa bizalika. Wa dan bi dengan. Dan dengan demikian itulah umirtu diperintah aku. Diperintah mana? Diperintah aku untuk ikhlas, untuk lillah. Wa bidzalika dan dengan itu atau dan dengan demikian itulah. Demikian itu mana? Dengan itulah itu hanya lillah dan tidak ada syirikat bagi Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Dengan demikian itulah aku diperintah. Untuk itu aku disuruh. Itu untuk agar supaya beribadah hanya lillah. Hidup dan mati lillah. Tidak ada syirikat, tidak akan mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian itulah umirtu, aku disuruh, aku diperintah. Wa bidzalika umirtu, wa bi dan dengan yang demikian itu umirtu diperintah aku. Mengapa aku diperintah? Agar lillah. Mengapa aku diperintah? Agar jangan mempersekutukan Allah. Tunan bidzalika umirtu. Mudah-mudahan salamuku kita membaca itu dengan dijalihkan malam kini paham gitu. Jadi bukan hanya sekadar membaca. Nyo bedanya awakku yo kecil orang. Kalau beliau diajar assalamualaikum pandainya. Diajar baca bismillah dapatnya. Beliau. Kalau kita baca assalamualaikum baca bismillah pandai je.
Beliau tidak mengerti ini dibacanya. Kalau kita tidak mengerti lo semua beliau. Bedanya kita wapalo, itu saja bedanya. Beliau wapalo kah? Dia tidak mengerti itu. Tapi kita kalau tidak mengerti je tetap wapalo. Sebab kita lah mengatakan, mengucapkan yang baik. Cuma beribadahku bukan pahalu saja kita harap. Beribadahku atau membaca sesuatu, nak no paham gitu apa yang kita baca. Supaya ada pengaruhnya, ada bekasnya dalam kehidupan. Itu maka kita terang kembali, menjapit dan tinggal. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Dan saya saya ini termasuk orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim itu maknanya berserah diri. Islam penyerah diri. Kalau Muslim orang yang berserah diri. Aslam tu, aku serahkan diriku. Jadi Muslim, aku ini termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kita kepada Allah. Bak kata Allah. Ana suruh Allah. Ana larang Allah. Kita ikuti. Kita serahkan diri kepada Allah. Apa maunya Allah. Apa kehendak Allah. Apa yang diatur Allah. Apa yang disuruh Allah, apa yang ditunjuk oleh Allah, kita serahkan diri kepada situ. Aku barik wa ana minal muslimin tu barik. Ana barik, yo artinya kita hendaklah senantiasa menyerahkan diri kita kepada aturan Allah, kepada petunjuk Allah dan lain sebagainya. Dari nancako dapat kita tarik pelajaran. Nah, kita tarik kesimpulan dan pelajaran. Hari adalah buku tarik pelajaran. Pertama, bacaan yang kita baca baik dalam salat, baik ketika berdoa ataupun ketika berzikir, yang dikehendaki pada kita, lebih-lebih bacaan salat, bukan hanya sekadar dapat, bukan hanya sekadar apa bukan sekadar apa, bukan sekadar lancar. Dituntut kepada kita memahami. Karena kalau kita tidak paham, bekasnya, pengaruhnya, kesannya tidak ada. Tidak bekas. Kalau palo dapat lah. Masa tak palo? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berbuat baik, mengucapkan yang baik, pasti ada pahala. Masa tak palo? Kalau palo jangan cameh. Jangan cameh, ada pahalanya. Asalkan ikhlas berpalo. Cuman yang kita kaji bukan palonya. Yang kita kaji apa maksudnya kok? Apa tujuannya? Nak bisa lah kita pacik, kita pegang, kita jadikan pedoman tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacaan, baik bacaan itu bacaan salat, doa, zikir-zikir, yang dikehendaki kepada kita bukan hanya sekedar membaca, tapi pahamilah apa yang dibaca. Itu gunanya kita mengaji. Nah, kita mengaji. Nan ketek-ketek, nan rame-rame, nan tercici-cici, nan tinggal-tinggal, itu nan kita kamehin. Iko dek tinggal nan lampau, terkena dan bosanti. Kaji wak na itu dah, kau kaji wak. Abuk kitab. Tapi tadi setelah salat, terkena dan boh. Terkena balik, ada kajian yang lupa sesuatu. Kita tinggal, kita japui balik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir lakum ya Tuhan muslimin. Satu kesimpulan, memahami yang dibaca. Yang kedua, salat itu kan terdiri dari dua. As-salatu hiya, salat itu adalah aqwalun wa af'alun. Salat itu aqwal. Aqwal itu beberapa ucapan-ucapan yang kita ucapkan.
beberapa bacaan yang kita baca, namanya aqwal. Af'al, beberapa perbuatan yang kita lakukan. Anan ucapan, Allahu Akbar. Anan perbuatan, mangkit tangan. Aqwal, semenjak Allahu Akbar sampai salam, aqwal. Anan af'al, mangkit tangan. Berdiri, menghadap kiblat, mangkit tangan, melipik tangan. Rukuk, bangkit rukuk, ke bawah, duduk, ke bawah, ke atas. Namanya af'al, perbuatan-perbuatan. Kalau salat itu terdiri daripada perkataan, ucapan dan perbuatan, kalau perbuatannya tunggu-tunggi, tahu tunggu-tunggi. Kalau perkataannya bacaan, bacaan cakap tu, nak berkesan, nak berbuah, nak paham, nak mengerti, ia beraja. Ia harus kita ketahui. Jangan hanya sekadar ucapan kosong daripada pemahaman. Kalau kaifiatnya kita ada dua. Ana kaifiat tata cara. Kaifiat lah. Bahkan kaki baranggang, kaki barapian. Turun ke bawah, antara tangan jelutik pun lah batangka orang. Khilafiyah namanya. Nah, yang jarang itu dikaji oleh orang yang mengaji, memahami apa yang dibaca. Kalau mangkit tangan lah pandai gitu. Allah Akbar. Bahkan ada namangko bagai. Ada namangko, ada lape. Itu kaifiat namanya. Perbuatan. Tetapi ada satu yang tinggal. Bacaan itu bukan hanya dapat, bukan hanya dapat, tapi paham. Itu tujuan kita. Bunyi serine. Itulah kaji kita malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya menjapui kajian ta-ci-ci nan tinggal. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.